Karena di dalam hadis ada yang dinyatakan ma huwa Islam. Apa sih Islam itu? Islam adalah akhlak yang baik. Ya. Akhlak yang baik itu adalah bagian dari kalau kita mengaku sebagai orang Muslim, maka akhlaknya tentunya bagus. Ya. Kalau kita ngen lagi, gitu ya, kondisi negara ini, kenapa terjadi seperti ini? Itu karena akhlak yang kurang baik. Dudu wae dijupuk, gitu ya. Rada uri-uri titik gitu ya. Kalau mau dihukum mengelak, kalau bisa diberikan uang ya uang lah sudah, tidak karu-karuan. Sebenarnya dia seorang Muslim tapi tidak Islam. Karena apa Islam itu? Islam adalah akhlak yang baik, ya. Saling menyayangi, saling menghormati yang tua dengan yang muda, yang berkendaraan dengan yang jalan dengan yang duduk dengan yang tiduran. Ini menghargai. Nah sekarang anak-anak sekarang ini biasanya ibu-ibu kan sering juga anak-anak sekarang ini selonong boy apa selonong kel ya. Wis ora ana nuwun sewu, derek langkung. Kalau dulu kan masih nggih, nuwun sewu, derek langkung, kalau ketemu salaman itu adab yang baik. Dan ketika kita niatkan itu secara mudawamah membiasakan diri, ini menjadi tambahan amal yang akan memberatkan timbangan pada saat hisab nanti, ya. Gampang kok amal baik itu. Dengan apa Bu yang paling gampang? Membiasakan diri untuk tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak anggota pengajian Al-Mutakin Jatuh Panca. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan sempat untuk hadir di pengajian Gedung Juan. Salam serta salawat selalu kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di akhir nanti. Marilah kita mulai saja pengajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan Al-Fatihah. Ila hadratin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Marilah kita pada pagi hari ini seperti biasa ada pembacaan juz amma yang akan dipimpin oleh Bapak Marsono. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo njang nika sesarengan sinau maca juz amma sakmangke dumugi surah At-Takwir kaca 76. Sampun kepanggih sedaya ingkang ngasa Android nggih monggo sampun kepanggih nggih. Surahipun surah ingkang 8 ingkang ngagem Android pun presani surah ingkang kaping 8. Kula
Kalau awali A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idash ni makam sin. Idash syamsu kuwi kanan ya. Moga sarang-sarang tawat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idash syamsu kuwirat. Ayat kali. Wa idan dibuntahan 2 harokat. Wa idan nujumun kadarat. Kan niku hamus ya wonten udara. Mboten langsung kang ngoten ka ngoten ya. Wa idan nujumun ya. Juga sareng-sareng. Wa idan nujumun kadarat yentak yengaten nika huruf hames kedah wonten kan gembes ngeten nggih. Ayat kaping 3. Wa idan jibalu suyi dipun tahan. Monggo. Wa idan jibalu suyirat kaping 1. Wa idal wonten gorokan iki ngagem ain boten ngagem amjad ngagem ain. Wa idal isyaru ilat metuntung dipadhalke langit-langit nggih nggih. Wa idal isyaru ilat ayat kaping gangsal. Wa idal wujuh suhirat. Wa idal wujuh suhirat. Wa idal niki panjang. Wa idal wuhu 2 harokat. Wa idal wuhu kata yusah titik. Nggih. Wa idal wuhu ini kata yusah titik. Khush malik khush syirat maka wa idal wuhush syirat saking ayat setunggal ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idash syamsu kuwirat. Wa idan nujumun kadarat. Wa idal jibalu suyirat. Wa idal ushqatilat kaping gangsal. Wa idal wuhusu fusirat. Kangsal ayat mugi-mugi dadosna srana kula lan panjenengan nyaket dumateng Allah. Kadang istilah ini sampun rawuh wonten ngajengan kula panjenengan mekaten dengan saged kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hamma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita khususnya bisa melaksanakan kajian rutin di Gedung Juang ini dalam kondisi yang sehat wal afiat, sehat dan manfaat.
Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya, semua pengikutnya, insya Allah termasuk kita yang istiqomah di dalam jalan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini saya bisa sowan hadirat ibu-ibu. Kayaknya sudah hampir 1 tahun saya tidak sowan ke sini, ya. Dan hari ini saya akan membacakan apa yang kita sebut dengan pembiasaan, ya, habit, ya, habit. Karena insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa, insya Allah. Keraos mboten Bu? Keraos ya. Tiba-tiba lah sudah sekian tahun, tiba-tiba ya Allah sudah mau, alhamdulillah puasa lagi. Pada saat awal akhir puasa yang dulu, kita itu berdoa terus, ya Allah mudah-mudahan besok saya menangi puasa. Insya Allah ini 1,5 bulan lagi kita akan memasuki puasa. Oleh karena itu di dalam rangka menjelang puasa ini, maka kita perlu memudawamahkan, membiasakan habit kita untuk takarrub kepada Allah dan membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dituntunkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Karena kita sebagai orang yang bertakwa, maka kita perlu menteladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad di dalam hadis bersabda, an Aisyah radhiyallahu anhu annaha qalat su'ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayul a'mali ahabbu ilallah qala adwamuha wa in qala wa qala kafu minal a'mali ma tutiqun. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Nabi menjawab, yang dikerjakan terus menerus, ya, walaupun sedikit. Lalu beliau bersabda, beramallah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ini bagian dari perintah bahwa membiasakan diri dengan amalan-amalan kecil tetapi terbiasa. Ya. Seperti misalnya saja kita tiap pagi ngisi kotak itu 2.000, 5.000, tapi ajak setiap pagi. Itu berbeda dengan yang 1 kali saja tetapi 1,5 misalnya juta. Jadi amalan yang terbaik itu ternyata yang mudawamah, yang ajak, yang dilakukan secara ajak. Maka apa sih sebenarnya kebiasaan emas dari kita sehari-hari ini yang akan dinilai sebagai nilai ibadah? Ya. Kebiasaan pertama adalah apa? Sholat. Ibu-ibu sampun biasa sholat ya, bapak-bapak juga sholat. Alhamdulillah ya. Membiasakan yang pertama adalah sholat wajib. Ya. Tentunya ini dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Segalanya itu kan ketentuan berlaku. Ya. Jadi sholat itu adalah akan beberapa hal yang dilakukan, ya. Karena apa? Sholat ini menjadi barometer nantinya ketika kita di kemudian hari akan dihisab. Jadi di sini sungguh pada hari kiamat pertama kali yang akan Allah hisab atas amalan seseorang adalah sholatnya, ya. Jika sholatnya baik, maka dia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia akan celaka dan merugi. Jika amal fardunya ada yang kurang,
Maka Rabb Azza wa Jalla berfirman, periksalah apakah hambaku mempunyai ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajib yang kurang. Jadi pertama sholat wajib. Kemudian ketika sholat wajib itu kan kadang-kadang sama Bu, nih Pak, sholat kadang-kadang juga ngalamun, sudah berapa rakaat ya? Lupa kan? Iki mau, ya itu sama. Apalagi kita yang sudah 60 ke atas, hampir 70 gitu ya, nggak terasa. Saya juga, lah kok saya kok 3 tahun lagi sudah 70, kok nggak terasa ya gitu ya. Nah ini bagian dari kita sering-sering lupa, sholat ngalamun dan sebagainya. Maka Allah ngendikan kalau pada amal wajibnya itu kurang, maka apakah ada ibadah yang bisa menyempurnakan, yaitu ibadah sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah. Sholat sunnah itu, ya, itu biasa yang kita lakukan. Ya, kalau tadi dikatakan sholat wajib, ya, wajib sok ngalamun sama. Ketika sholat itu, kadang-kadang sudah, saya ini tadi berapa rakaat ya? Ya, oh ternyata di sebelah, loh iki mau kamu tuh sholat 2 rakaat apa sholat witir? Ternyata 3. Kita tuh kadang-kadang lupa. Maka keutamaan sholat yang pertama, sholat wajib adalah sholat di awal waktu adalah yang paling utama. Jadi di awal waktu. Waktu sholat duhur sekarang itu jam 12 ya, kurang sedikit ya. Maka ketika kita sudah azan, ya azan sudah berkumandang, maka kita sebenarnya sudah mengambil air wudhu. Apalagi bapak-bapak ini wajib ke masjid ya, mengambil air wudhu, tindak ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah lagi untuk sholat rawatib, untuk penyempurna. Jadi pertama sholat di awal waktu, ya, sehingga bagi ibu-ibu biasanya kan tanggung baru di dapur, sudah matikan aja, dibiasakan. Nah, pembiasaannya di sini nih, ya, wah iki tanggung iki, aku kayak gini, sudah matikan saja. Pada asisten, ya, saya juga sering kepada asisten saya. Seorang asisten yang ikut pada kita itu kan dalam tanda kutip kehidupan dunianya itu kan derek orang itu kan tidak enak. Maka saya sampaikan, kamu itu jangan sampai rugi dunia karo akhirat. Kalau dengar azan matikan kompor itu, tinggal kamu ke masjid. Ini bagian dari yang harus kita lakukan, ya, sebagai amanah, karena asisten itu juga perlu ibadah. Jangan kemudian malah iki wis gini. Enggak. Matikan itu dan kamu ke masjid. Nah, nanti kan dia sudah membiasakan diri, sebelum dia ke masjid dia sudah selesai misalnya. Itu kan pembiasaan. Pertama adalah di awal waktu, ya. Yang kedua, berjamaah, ya. Jadi sholat berjamaah di masjid dapat melipat gandakan pahala sampai 27 derajat. Ibu-ibu Bapak sudah tahu ini dalilnya, mengangkat derajat, menghapus dosa, dan mendatangkan keutamaan yang lain. Jadi ini bagian yang dilakukan dengan berjamaah. Kalau tidak bisa tindak masjid ya di dalam, di rumah. Kalau di rumah nggak ada jamaah ya asisten itu suruh menjadi makmum. Ya. Karena daripada sendiri-sendiri dapat 1 kan ya, lebih baik 27 ya, dengan siapapun yang menjadi makmum dari kita. Ya, seperti itu berjamaah. Jadi di dalam sholat ini ya, hadisnya mengatakan bahwa sholat seseorang dengan berjamaah melebihi 27 derajat, dan sholat seseorang dikerjakan di rumahnya dan di pasarnya. Demikian itu karena bila salah seorang di antara mereka berwudu,
menyempurnakan wudhunya. Jadi ketika mau sholat itu dibiasakan sempurna wudhunya, mendatangi masjid dan tidak ada yang mendorong kecuali sholat, maka tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali akan ditinggikan derajatnya dan dihapus dosanya. Jadi setiap langkah makin jauh dari masjid berarti langkahnya makin banyak, maka pahalanya akan makin banyak. Kalau yang dekat di masjid ada juga pilihan, karena hidup itu kan memilih ya Bu. Hidup itu memilih. Sehingga kalau yang dekat, saya hanya 200 meter dari masjid, maka rawatib saya kerjakan di rumah. Karena saya dengar kapan azan, kapan kemudian iqomah. Ya, jadi rawatib di rumah, baru kemudian jalan ke masjid. Walaupun kalau ibu-ibu itu tidak ada kewajiban untuk ke masjid. Tetapi kalau sendirian di dalam dan masih kuat, ya lebih baik kita sholat jamaah di masjid. Karena langkah-langkahnya itu akan menghapus dosa dan akan meninggikan derajat. Lah aku atuh banget ya. Nah kalau jauh ya berarti akan ditinggikan derajatnya lebih tinggi daripada yang dekat, gitu ya. Jadi ini adalah masalah sholat wajib. Pertama adalah on time, yang kedua adalah berjamaah. Ya. Kemudian ini banyak sekali menapa menika fadilah-fadilah yang memberikan ganjaran ya. Artinya bagaimana Allah menyiapkan dan persinggahan di surga bagi orang-orang yang pergi menuju masjid dan pulang. Jadi ini Allah akan memberikan persinggahan, singgah mampir di surga. Nah kalau setiap kali mampir kan jadi penghuni kan, insya Allah gitu ya. Nah kemudian kalau sholat wajib sudah dilaksanakan, dibiasakan awal waktu berjamaah, syukur-syukur ke masjid. Baru kemudian kalau tidak dan belum sempurna, karena kita tidak tahu ya niat kita ke masjid itu. Aku kalau ke masjid biasanya Bu Sri tidak masjid, aku butuh sesuatu misalnya. Ini kan berarti niatnya mau ketemu Bu Sri walaupun kita dalam kondisi yang sama di masjid kan. Maka apa yang harus dilakukan yang kedua adalah tadi sholat rawatib ya. Karena sholat rawatib itu sudah ditentukan satu hari berapa kali ya Bu? Bisa 12 ya? 12. 2 kali sebelum subuh, 2 kali atau 4 kali sebelum zuhur, 2 kali setelah zuhur, kemudian maghrib setelah maghrib dan setelah isya. Nah ini juga bisa dimudawamahkan, dibiasakan. Ya. Kalau tidak biasa, ya kadang-kadang menjadi berat itu Bu. Masuk zuhur kok sampai berapa rakaat ya? 4-4-2 gitu ya. Kalau 10 ya, jadi 10 rakaat ya gitu. Tapi ketika kita mengingat bahwa ini adalah perintah dan alhamdulillah kita ya sebaya ini kan sudah tidak ada sesuatu yang perlu dijaga, yang harus dilakukan pada saat itu. Kecuali kalau yang masih dinas, ya masih ngasto, ya baru dititipi. Kalau sekarang kan banyak dititipi wayah ya, dititipin cucu. Ini biasanya juga menjadi waktu-waktunya terganggu ya. Tetapi Bismillah itu kan dititipi cucu kan tidak selamanya gitu ya, sehingga kalau selamanya ya dibiasakan, berarti diajak untuk sholat bareng dan seterusnya. Nah, karena apa? Sholat rawatib itu khususan dicatatkan di sini, mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada memperoleh dunia dan seisinya. Ya, dibiasakan. Ya, jadi ini rawatib ya. Mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan sesudahnya akan menjauhkan seorang dari api neraka. Nah ini yang paling sulit memang zuhur ya. 2 atau 4, 2 boleh, 4
rakaat, kemudian sholat jamaah, kemudian sholat rawatib lagi untuk zuhur. Nah, sholat sunnah yang paling utama bagi kita yang tidak pernah ditinggalkan seharusnya walaupun kita sedang safar adalah sholat lail, sholat tahajud. Ya, ibu-ibu, sholat tahajud itu sholat sunnah yang paling utama. Ya. Mungkin kalau kita durasi kehidupan usia kita sudah 65 ke atas itu, kalau jam 2, setengah 3 sudah nggak bisa sare, nggak bisa tidur. Ya kemudian kita mudawamahkan, kita biasakan untuk sholat lail, sholat tahajud, ya, sholat lail 2 rakaat atau sholat tahajud dengan 2, 2, 2, 2, 3 atau 4, 4, 3 bisa dilaksanakan. Nah, ini maka seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat pada sepertiga akhir malam. Malam itu yang dimakan malam itu kan setelah isya. Setelah isya. Jadi jam 8 sampai pagi 8 tambah 9 itu ya, sampai jam 5 itu dibagi 3 itu ya. Jadi kalau kita sudah membiasakan diri sholat malam, maka jam 8, jam setengah 9 sudah harus sare ya. Tidak ada aktivitas lain kecuali tidur. Ya, kecuali pada ibu-ibu yang masih ngasto, kemudian ngastonya ini makanan, ya, berjual makanan atau pesanan makanan. Nah ini biasanya jam 2, jam 3 sudah mulai, ya. Tetapi ini bisa juga dimudawamahkan kapan bisa sholat lail paling tidak 2 rakaat. Kalau tidak ya 11 rakaat ya. Karena apa? Sholat lain itu menjadi sholat utama ya, mengantarkan seseorang ke dalam surga. Saya sendiri baru memudawamahkan dari teori yang disampaikan oleh Dr. Agus ya, bahwa ketika sudah terbiasa malam itu jam 2, setengah 3 bangun ya. Setelah gak bangun ibu-ibu ya berdoa dan sebagainya. Biasanya kalau bunguan tidak melompat Bu. Tidak. Bungu kemudian mungkin olahraga sedikit, menggosok-gosok tangan, kemudian dianukan ke mata dan sebagainya. Itu teorinya kan banyak sekali ya. Baru kemudian sambil berdoa turun. Setelah turun menjarangkan air atau seperti apa, ngunjuk daharan kecil-kecil. Setelah itu kan enak, agak enak, kemudian tindak ke kamar mandi, siram. Nah, kalau sudah siram baru kita melaksanakan sholat. Itu kalau sudah dibiasakan kayaknya kok enak, ya, enak sekali. Kalau tidak seperti itu, satu yang penting adalah bahwa ketika kita sholat malam dibiasakan tidak menggunakan pakaian yang diagem sare untuk sholat. Kita nggak tahu toh kalau malam itu ngapain aja gitu ya. Kan sudah kotor itu, ya. Jadi kalau malam kadang-kadang kalau dingin gitu ya sudah, pokoknya setelah mau wudhu ganti baju atau disediakan baju khusus untuk sholat, ya. Tidak memakai pakaian yang diagem tidur. Setelah sholat, ya, kemudian 2 rakaat berdoa itu kan kemudian agak sumuk ya, sumuk istilahnya. Maka setelah itu kita bisa kemudian mandi. Setelah mandi melanjutkan lagi. Ya, jadi ini bagian dari pembiasaan. Ya, karena Allah bisa, karena biasa. Ya, karena ibu-ibu biasa sholat malam biasa. Tapi bagaimana caranya untuk lebih ya, untuk lebih enak,
untuk lebih fresh ya, tidak sambil ngantuk itu kalau sudah siram. Lah nanti jam 8 9 sudah sumuk lagi gitu ya. Temanggung kan tidak dingin sekarang. Ya siram lagi nggak apa-apa kok gitu. Ganti baju juga tidak apa-apa. Jadi ini bagian yang saya juga sedang berlatih Bu. Malam itu mandi dulu. Kok enak rasanya. Agak enak kemudian sholat sudah segar. Ini sholat malam ya. Karena di dalam sholat malam itu Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Dan orang yang meminta ampunan daripadaku akan kuampuni. Itu kalau malam. Jadi Allah itu turun dan kemudian akan doa kita akan dikabulkan. Ya, permintaan kita akan diberikan dan kita akan diampuni ketika kita beristighfar. Saya kira kita semua itu tidak ada yang tidak salah, ya, tidak ada yang tidak salah. Setiap harinya itu kadang-kadang kesalahan saya banyak toh dari anggota tubuh dari mana itu pasti ada kesalahan yang tidak pas dengan tuntunan. Maka kita memohon ampun itu pada malam hari lebih khusyuk karena pekerjaan yang dilakukan di malam hari itu akan lebih khusyuk dan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dan itu dibiasakan. Mudawamah ya, mudawamah. Saya dulu punya teman, kemudian dia cerita ketika saya takziah waktu itu ke daerah Tembara gitu ya. Dia cerita bahwa bapak itu sepertinya kok sudah siap banget untuk menghadap Allah gitu ya. Pada saat akhir dari masjid itu orang-orang yang di belakang itu yang dereke karena memang kiai ya. Kemudian kok baunya wangi banget dan bapak itu sudah berpesan nanti kalau banyak tamu ini harus disiapkan, ini dibersihkan rumah itu sehari sebelumnya sudah menyiapkan segala sesuatunya. Terus begitu pagi sholat duha sare biasanya kita kan gitu juga ya Bu. Malam jam 2 sudah bangun itu kalau jam 9 setengah 10 biasanya ngantuk ya sare. Mau sare itu langsung sare dan kemudian Allah memanggil pada saat beliau itu setelah sholat duha. Saya sampaikan loh kebiasaan Bapak itu apa? Kok kayaknya kok enak sekali gitu. Siap kemudian beliau ini juga sudah tahu, sudah menyediakan belandar-belandar sendiri gitu ya. Kebiasaannya satu Mbak, kalau malam itu, kalau mau tahajud itu siram dulu. Wih, ternyata iya ya, saya ingat itu. Iya, maka kita mudawamah, kita biasakan ya untuk bisa melakukan itu ya. Ternyata orang yang mau meninggal itu sudah merasa dan perasaan itu diketahui setelah beliau meninggal kemudian dibalik cerita biasanya ya dari saudaranya, putranya, putrinya semua ini bisa menceritakan itu dengan baik. Jadi maka kita ketika kita malam hari kita beristighfar setiap malam dan kemudian juga memohon permohonan karena Allah itu yang maha pengampun, Allah yang mengabulkan doa-doa kita. Tetapi kita yakin bahwa yang akan diberikan itu bukan keinginan kita. Itu catatannya. Bukan keinginan kita. Tetapi Allah akan memberikan kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita. Allah maha tahu kebutuhan kita itu sebenarnya. Ya, sebetulnya itu. Jadi kalau keinginan kan tidak terbatas kita itu kadang-kadang. Tapi Allah akan mengabulkan kebutuhan kita. Itu sholat lail.
Kemudian yang sudah biasa ibu-ibu dan bapak lakukan adalah sholat duha ya. Ya, sholat duha sudah dicentangin biasa itu ya. Sholat duha 2 rakaat mencukupi pahala sedekah yang dilakukan oleh seluruh manusia. Sholat duha 2 rakaat ya. Jadi Allah juga akan memberikan kecukupan kepada orang yang melakukan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Jadi dibiasakan mau 2 rakaat atau dicukupkan 4 rakaat, 6, 8 atau 12. 12 rakaat ya. Silakan itu. Ketika mungkin saat-saat kita menunggui keluarga yang sedang operasi kan lama banget. Ya duha aja kalau pas waktunya duha. Bisa 12 rakaat sambil berdoa gitu misalnya. Karena itu hidup itu memilih gitu. Saya seorang mukmin, seorang muslim dan mukmin itu cirinya adalah ketika dia memilih aktivitas itu ya, pasti berkaitan dengan ini sebenarnya Allah dawuh atau enggak, boleh atau tidak ya, ada ajaran atau tidak, memilihnya seperti itu. Hari ini biasa hari Rabu jam 8 saya ngaji atau kegiatan yang lain. Itu kan pilihan. Tiap pagi itu ibu-ibu mesti milih. Ya, memilih sesuatu. Jadi monggo ini keutamaan sholat duha ya. Sampai kalau bulan puasa itu kan dimudahkan segalanya ya. Biasanya kemudian setelah sholat subuh, kemudian ada kajian, membaca Al-Quran sampai syuruk, baru kemudian pulang ya. Jadi ini bagian yang kebiasaan-kebiasaan mengisi waktu, karena Allah berfirman bahwa innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholih ya. Jadi semua orang itu merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh ya. Jadi sholat, monggo ini dibiasakan sholat-sholatnya itu sholat wajib, sholat sunnah. Kalau wajib ya monggo di awal waktu dan berjamaah ya. Sholat sunnah yang paling utama yang tidak pernah ditinggalkan adalah sholat malam ya, sholat. Kebiasaan yang kedua itu adalah puasa sunnah. Biasa gitu ya, ibu-ibu kan udah biasa itu. Senin, Kamis, ya 3 hari di tengah Ayyamul Bid biasa, ya sholat puasa-puasa yang dibiasakan, ya. Karena apa? Orang yang berpuasa itu akan diberikan, tidak ada ibadah yang diterima langsung yang diberikan ganjaran oleh Allah kecuali puasa. Ya, puasa itu untukku dan aku punya hak untuk memberikan pahala. Ya. Puasa itu bisa menjauhkan dari api neraka. Puasa itu bisa mengendalikan nafsu, ya, dan seterusnya sampai pada manfaat-manfaat samping, ya, ketika kita berpuasa. Banyak orang-orang yang sakit, ya, obatnya adalah puasa. Berpuasa. Tapi kita puasa niatnya adalah perintah dari Allah dan perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Puasa Senin Kamis. Rasulullah memperbanyak berpuasa Senin Kamis. Abu Hurairah berkata, ditanyakan hal itu kepada beliau, maka sesungguhnya amal itu diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis. Jadi Senin amal kita itu dinaikkan, dicatat dinaikkan itu Senin dan Kamis. Dan kemudian Allah mengampuni setiap muslim atau mukmin kecuali 2 orang yang saling bermusuhan, dan Allah berfirman, akhirkanlah amalan keduanya. Jadi pada setiap Senin dan Kamis Allah mengampuni setiap muslim. Ya, kalau ibu-ibu sudah biasa Senin dan Kamis biasa, aku biasa kok poso, biasa poso, tapi niatnya itu di
diperbaiki lagi, diperbaiki. Karena puasa itu tidak hanya puasa tidak makan, tidak minum, tetapi puasa dengan berpuasa tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, yang tidak baik. Puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Ya, hari ini tanggal 15 ya. Ya, 13, 14, 15. Keutamanya as-saumu salasati ayyamin saumud dahri kullah. Puasa 3 hari dalam sebulan sama nilainya dengan puasa sepanjang masa. Tapi tidak kemudian aku wis poso 3 dina liyane ra poso, tidak. Tidak. Karena ini dawuhnya itu setiap bulan puasanya itu 13, 14, 15. Dan ibu-ibu yang masih dan bapak-bapak yang masih aktif ber-WA Ria, itu ketika 13, 14, 15 itu pasti ada WA masuk ya. Saya ingatkan bahwa besok adalah 13, 14, 15. Tetapi memilih kita itu dan tidak memaksakan diri. Karena tadi amalan yang baik itu yang dilakukan ajek mudawamah walaupun sedikit, dan tadi adalah lakukanlah sesuai dengan kemampuan, ya, jangan memaksakan diri, ya, tidak memaksakan diri. Jadi ini puasa, ya, termasuk puasa Asyura, puasa Sya'ban, puasa 6 hari di bulan Syawal gitu ya. 6 hari di bulan Syawal itu akan menjadi puasa yang seolah-olah puasa sepanjang tahun ya. Jadi ketika kita sekarang itu dihitung gitu ya. Tiap hari kan kita menghisap-hisap diri. Hari ini saya melakukan apa saja. Pagi saya sebelum ke Gedung Juang sholat dulu duha. Ke Gedung Juang jam 9.10 kondur ya sare misalnya saja, nggak apa-apa kok Bu tidur jam itu karena malamnya enggak. Setelah itu saya silaturahmi nengok teman, salah siap harinya itu kalau malam diengen-ngen, kemudian ya Allah alhamdulillah bersyukur saya masih bisa melakukan hal ini ya. Karena apa? Kita tidak tahu ketika kita kemudian sare paginya yang membuka soco mata ini siapa? Allah. Ya. Tiba-tiba itu pagi-pagi nggak bisa apa-apa ya. Tiba-tiba tangan itu lemes. Nah, bisa saja terjadi sehingga kita tiap saat itu istighfar, tiap saat kita itu siap karena semua kita antri tanpa nomor antrian. Nah ini kan payah. Ya kita berusaha. Tapi kalau diberi nomor antrian susah juga. Nanti setelah saya Mbak Nur. Kemudian Mbak Titi misalnya, waduh, Bu ini sudah meninggal setelah ini saya. Setelahnya malah Allah itu mesti mendesain pada kita itu pasti yang terbaik gitu ya. Jadi ini puasa sunnah sudah dilakukan. Berarti sudah centang semua ya. Sholat sudah biasa, ya. Puasa biasa. Kemudian kebiasaan emas yang ketiga adalah zakat, infak dan sedekah. Biasa juga ya. Di sini aja sedekah kok, begitu masuk sedekah, Itu zakat, infak dan sedekah. Karena kalau zakat itu kan memang harus dikeluarkan ya. Karena kita punya keyakinan di dalam surat Ma'arij, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu ya, bagi orang miskin dan yang meminta dan orang yang tidak punya apa-apa dan tidak mau meminta ya. Jadi harta kita itu yang diberikan Allah itu ada hak orang lain. Paling tidak itu 2,5% itu bukan hak kita. Disingkirkan.
Kalau mau diberikan 1 tahun sekali ya disingkirkan. Tapi kalau begitu bisa tergoda loh Bu. 2,5% dari 1 bulan 1 juta misalnya kan. Berarti kan 25.000. Kalau setahun kali 12. Ya, jadi kalau mau mengeluarkan itu jadi berat. Makanya harus disisihkan dan kemudian diberikan. Itu belum termasuk orang yang dermawan. Karena 2,5% itu adalah kewajiban, ya, kewajiban kita. Ya, keutamanya banyak sekali bahwa ketika kita memberikan akan dilipat gandakan 70 kali. Dan tidak ada konsepnya dan tidak ada kejadian orang yang dermawan itu kemudian miskin. Kayaknya kok nggak ada ya. Jadi ini baik yang meminta ataupun tidak meminta. Nah, kalau yang meminta-minta itu jelas kita sudah tahu. Tapi yang tidak meminta itu yang kita harus paham sendiri. Mungkin tetangga, mungkin juga saudara-saudara kita yang jauh ya dari kita. Nang kono kae saiki gimana ya? Dia bisa ndak mensekolahkan anaknya misalnya. Itu kan kita harus berpikir seperti itu. Jangan sampai ibu Dene di sini melimpah ya. Baju aja lebih dari 25, pasti lebih dari 25 ya, Bu. Kemarin saya kalau baju sudah lebih dari 20, kalau tambah 1 keluarkan 1. Tapi teorinya saya juga belum bisa, Bu. Belum bisa. Ya, kita itu sama-sama belajar. Apalagi kerudung. Coba berapa kerudung yang ada di rumah? Hitam aja ada 5, hitam semu merah, hitam semu hijau dan seterusnya ya. Maka sedekah ya. Allah menjanjikan pahala 700 kali dan harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang karenanya ya. Kemudian berikutnya adalah bisa menghapus dosa dan memadamkan kemarahan Allah dengan sedekah. Ada juga orang yang ketika sakit dan tidak sembuh-sembuh, kemudian berdoa dan sedekah. Ya, sedekah, maka Allah akan mengabulkan permintaannya karena yang bersedekah itu akan mendapatkan naungan dan dikabulkan semua apa yang diminta. Ya, dilindungi dari siksa api neraka. Itu sudah kebiasaan yang ketiga ya Bu. Salat, puasa, zakat, infak, sedekah. Kemudian kebiasaan yang berikutnya adalah tadarus Al-Quran. Sudah tadarus Al-Quran centang paling tidak 1 minggu sekali di sini. Paling tidak, tapi di dalam pasti kan ya, insya Allah. Karena apa? Al-Quran itu akan mendapatkan setiap huruf. Allah memberi pahala 10 kali untuk setiap huruf yang dibaca. Jadi di sini di dalam hadis diriwayatkan, barang siapa membaca 1 huruf dalam kitabullah, maka baginya 1 pahala kebaikan dan 1 pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu 1 huruf, tapi alif, lam, mim itu 3 huruf. 3 kali 700. Setiap kali ibu-ibu biasanya kalau membaca Al-Quran, kapan Bu? Setelah maghrib ya? Setelah maghrib, setelah isya, setelah duhur. Ya, setiap hari setelah sholat wajib biasanya membaca 1 ayat, 2 ayat ya. Bisa dikatamkan. Kalau sudah katam, diperbaiki membacanya. Karena kalau tidak diperbaiki, tadi pagi kan ya sudah diperbaiki bagaimana perbedaan antara sin dan shin, shot, dot. Nah, ini harus karena berbeda makna. Belajar dan belajar ya, membaca dan tadarus Al-Quran. Karena akan menerangi pada saat besok ya, akan menerangi pada saat kita mendapatkan kegelapan. Insya Allah. Jadi membaca Al-Quran. Berikutnya, adab yang kelima
adalah berakhlak mulia. Jam 9. Berakhlak mulia. Karena di dalam hadis ada yang dinyatakan ma huwa Islam. Apa sih Islam itu? Islam adalah akhlak yang baik. Ya. Akhlak yang baik itu adalah bagian dari kalau kita mengaku sebagai orang Muslim, maka akhlaknya tentunya bagus. Ya. Kalau kita ngen lagi, gitu ya, kondisi negara ini, kenapa terjadi seperti ini? Itu karena akhlak yang kurang baik. Dudu wae dijupuk, gitu ya. Rada uri-uri titik gitu ya. Kalau mau dihukum mengelak, kalau bisa diberikan uang ya uang lah sudah, tidak karu-karuan. Sebenarnya dia seorang Muslim tapi tidak Islam. Karena apa Islam itu? Islam adalah akhlak yang baik ya. Saling menyayangi, saling menghormati yang tua dengan yang muda, yang berkendaraan dengan yang jalan dengan yang duduk, yang duduk dengan yang tiduran. Ini menghargai. Nah sekarang anak-anak sekarang ini biasanya ibu-ibu kan sering juga anak-anak sekarang ini selonong boy apa selonong gel ya. Wis ora ana nuwun sewu, derek langkung. Kalau dulu kan masih nggih nuwun sewu, derek langkung, kalau ketemu salaman itu adab yang baik. Dan ketika kita niatkan itu secara mudawamah membiasakan diri, ini menjadi tambahan amal yang akan memberatkan timbangan pada saat hisab nanti. Ya, gampang kok amal baik itu. Dengan apa Bu yang paling gampang? Membiasakan diri untuk tersenyum. Ya, bertutut itu kan tidak enak itu. Energinya banyak gitu ya, tersenyum. Karena tersenyum itu memberikan energi positif pada orang lain yang diajak. Ya, saya kemarin juga baru, tersenyum gampang sebenarnya. Tapi ketika ada masalah, apa ya bisa tersenyum? Ya kalau aja gitu ya. Apa ya tersenyum itu bagian menyingkirkan duri. Ibu-ibu menyapu latar. Itu kan lebih dari menyingkirkan duri itu. Apalagi seorang insinyur yang kemudian membuat jembatan jalan tol. Wah, pahalanya luar biasa itu, Bu. Jadi doakan saja anak-anak kita yang tukang insinyur gitu ya. Yang tukang insinyur itu untuk bisa meniatkan apa yang dilakukan di kantor itu. Di kantor, di dalam lembaga yang biasa membuat jembatan di proyek-proyek itu, niatannya itu adalah niatan menyingkirkan duri dari jalanan, mempercepat perjalanan. Itu kan menjadi bagus itu ya. Jadi beradab Islami itu tentunya adalah bagian yang harus dilakukan. Silaturahmi, tersenyum, memberikan hak, kalau sakit ya ditengok, kalau tidak ya. Nah, jadi akhlak itu adalah mudawamah yang hadir tanpa dipikirkan, ya sudah terbiasa. Misalnya ibu-ibu kalau yang biasa ke masjid atau ke musola itu ya, kalau tidak musola kan kadang-kadang melihat sandal-sandal itu kan berantakan. Ada yang biasa itu kalau rawah kayak carry, seret semua dihadapkan ke depan. Supaya apa? Jamaah semua kalau akan mundur itu enak, ya. Itu kebiasaan itu dan ketika diniatkan itu sebagai ibadah itu menjadi ibadah. Aku tak tunggu sandal jepit loro misalnya saja 2, 1 taruh di musola, 1 di rumah. Itu kebaikan yang bisa dilakukan dengan adab yang baik ya, memberikan hak antar muslim. Tetapi ketika kita mau pergi misalnya saja banyak yang sakit misalnya, aku mau nengok Bu Nur lagi yang saya kenal Bu Nur. Aku mau nengok Mbak Nur, kenapa? Nah Dek Ben pas saya itu sakit, dia itu berkali-kali nengok, masa aku enggak nengok sih?
Nah, ini sudah berbeda niat ini. Berbeda niatannya. Apa saya punya cucu dia loh datang, masuk kita nggak ke sana. Nah, ini sudah berbeda niat. Dapat kebaikan di dunia, tapi wallahu alam apakah itu dapat kebaikan dengan niatan akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah itu yang tidak dipikirkan plus minusnya. Tiba-tiba ada biaya sepuh mau nyebrang, itu langsung dituntun, disabrangkan. Tidak usah melihat itu siapa dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik ini akan memberikan timbangan yang berat pada saat kita dihisab. Ya, berbicara dengan baik. Ya, itu juga menjadi ya aktivitas sehari-hari. Monggo, karena banyak sekali adab secara Islami itu yang diberikan pada kita. Ya. Tadi saya membaca ucapan terima kasih, ya, terutama pada ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu ini banyak yang dosanya banyak? Utamanya adalah karena tidak berterima kasih pada suami, tidak berterima kasih, ya. Kalau diberi itu kok nah ini sudah tidak berterima kasih ya. Kok misak-mini toh? Misalnya saja. Jadi ini banyak berdosa di situ ibu-ibu, banyak yang masuk itu karena tidak berterima kasih pada suaminya. Walaupun ya sekarang itu kan banyak banget ibu-ibu dan anak-anak perempuan yang bekerja, ya. Bekerja dan ibu-ibu mungkin juga bekerja, tapi bekerja ibu-ibu itu bukan mencari nafkah ya. Mencari nafkah itu wajib bagi laki-laki, perempuan tidak, hanya bekerja. Oleh karena itu ketika mau bekerja itu nomor satu harus ada izin, ya, supaya tidak menjadi kremi Bu. Kalau tidak ada izin itu terus saja jadi kremi itu, apalagi ketika kemudian perempuan-perempuan yang kerja penghasilannya lebih gede daripada suaminya, atau mungkin keterucut jajal kong biyen nek aku ra melu mbutke bocah-bocah kira dadi apa. Misal, tapi jangan itu, hapus semua. Sudah 60 tahun sudah sampai pensiun, ketika itu terucap maka hapus sudah. Jajal nek aku ora nyambut gawe arep piye. Nah, itu jangan dilakukan ya. Astagfirullahaladzim, istighfar terus. Jadi ini melakukan akhlak yang baik. Kemudian yang keenam adalah membiasakan membaca. Membaca Quran jelas. Membaca itu belajar. Apapun yang dibaca, bisa lewat TV, bisa lewat HP, bisa lewat koran, bisa membaca situasi juga, ya. Dengan membaca dapat mengantarkan seseorang menjadi muttabi, mengikuti ajaran agama. Karena mencari ilmu itu wajib dari mulai lahir sampai kematian. Membaca buku ya kebiasaan yang bagus. Kalau bapak-bapak sudah biasa membaca itu, kalau pagi kan biasanya sudah ngunjuk baca. Kalau dia ya tidak lihat TV ya. Kemudian kebiasaan ketujuh, saya selesaikan ada 9 ini ya. Menghadiri pengajian. Ya, ibu-ibu kalau pengajian kan Jumat Wage, Jumat Kliwon, Jumat Legi, ya, bapak juga sama kan? Malam Jumat ya, itu membiasakan diri untuk ikut pengajian. Karena bagaimanapun juga mengaji itu bagian dari perintah untuk menuntut ilmu dan memperbaiki sebenarnya apakah yang sudah dilakukan itu pas dengan tuntunan atau tidak. Itu bisanya hanya mengaji itu ya. Mengaji seperti ini, pengajian biasa centang ya. Akan dimudahkan Allah jalan menuju surga. Jadi ketika ibu-ibu dan bapak-bapak tadi jalan ke sini itu jalan menuju surga itu karena ngaji. Orang yang pergi ke masjid untuk mempelajari kebaikan
mengajarkannya akan memperoleh seperti apa yang dia ajarkan, ya. Kemudian bergaul dengan orang soleh. Kebiasaan yang kedelapan adalah berorganisasi. Jadi ya ikut dawis, pengurus RT, RW, pengurus alumni korpri itu PWRI misalnya saja, ikut GOW kalau yang masih mampu, ikut berorganisasi di PKK, ya. Ini bagian dari ajaran. Karena apa? Karena ketika kita berorganisasi itu maka kita punya ikatan yang kuat, silaturahmi, ya, menghindarkan perpecahan, ya. Dan kalau berada dalam jamaah seperti ini, berorganisasi seperti ini kan juga organisasi ini karena teratur kan, maka di sini akan menghindarkan dari godaan setan, ya, berorganisasi. Kemudian yang ke-9 yang terakhir saya sampaikan adalah kebiasaan emas ke-9 adalah berpikiran positif, positive thinking. Ya, positive thinking. Jadi berprasangka baik, ya. Pertama berprasangka baik kepada Allah, bahwa apapun desain Allah yang diberikan pada kita itu pasti yang terbaik, ya. Walaupun kadang-kadang ora pas dengan kemauan kita, kok bisa seperti ini, tapi yakinlah bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Berprasangka baik itu dengan berdoa kepada Allah dalam keadaan yang yakin akan dikabulkan, ya. Kemudian berpikir positif terhadap kehidupan kita. Ketika kemarin sebentar lagi bapaknya udah mau pensiun nih, 2 bulan lagi jur piye. Nah, ini jadi negatif itu, ya. Insya Allah Allah itu akan memberikan rezeki dan akan memberikan padamu sesuai dengan kebutuhan, ya, kebutuhan. Jadi berpikir positif terhadap kehidupan, ya. Jadi bahwa berpikir positif kejadian yang menimpa itu juga harus. Kenapa ya sekarang kok kaki ini kalau dipakai, saya itu loh sekarang mau jumeneng aja kok sudah lagunya lagu keroncong aja, keroncong yang pelan banget. Tidak seperti dulu. Lah itu kan manusiawi itu. Sama kan, Bu? Aku kisah ini nang masjid ki njero ora iso sujud. Bisane karo lenggah, ya sudah dengan duduk itu. Itu terbaik dan Allah tidak akan melihat. Karena sudah tahu kekuatan dan kemampuanmu, dan yang memberi kamu kaki tidak bisa melakukan apa-apa itu juga Allah. Maka ketika kamu sholat dan menghadap kepadaku dengan duduk, itu juga enggak masalah. Aku ngerti kamu sakit banget gitu ya. Nah, ini aku ngerti banget, aku sakit, kamu sakit, saya beri sakit. Hanya kamu itu sabar atau tidak. Tekan kapan ya kok yang ini gila, wong setiap hari ini umurnya makin lama makin banyak, ya. Maka itu berprasangka baik, ya, atas setiap kejadian yang meminta diri dan berpikir positif terhadap orang lain, ya. Satu contoh saja sekarang ini kalau sepeda motor dan sebagainya itu kan kayak apa ya, kalau nyelip bus gitu ya. Kalau kita berpikiran positif, maka begini, oh mungkin kayak kesusu kayak istrinya mau melahirkan, ini kan positif itu. Daripada kemudian halah apa duwe nyawa double, apa duwe nyawa serep, itu kan negatif itu. Jadi yang keluar dari sini senyuman, semua itu memberikan, kalau kita menurut ya adab yang baik, maka memberikan efek kepada orang lain. Oleh karena itu monggo kita bermudawamah membiasakan diri untuk menjadi seorang muslim yang baik dengan menghabitkan sholatnya diperbaiki, kemudian puasa sunnah, ya,
Kemudian di sini ada sis, zakat, infak, sedekah, membaca Al-Quran, beradab Islami, kemudian membaca, ngaji, ngaji, kemudian berorganisasi, dan yang terakhir adalah berpikiran positif. Ya, jadi mudah-mudahan dengan mudawamah membiasakan diri yang baik itu bisa dicontoh oleh putra wayah. Karena apa? Insya Allah saya pernah membaca sebuah hadis, kalau orang tua sudah 80, 90 dan sampai dia tidak mengerti apapun yang dia lakukan, ya, maka Allah akan mencatat seperti ketika dia masih sehat. Oh, biasanya Mbah ini jam 8 sudah duha. Maka tetap ketika Bapak Ibu itu sudah pikun, itu sebagai catatan ibadah. Jam 8 biasanya duha, walaupun wis pikun. Dan malam biasanya sholat tahajud, itu dicatat dan akan diampuni dosa-dosanya. Ya. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya bacakan dari The Nine Golden Habit, ya, kebiasaan emas yang insya Allah mari kita bersama-sama untuk membiasakan diri untuk tetap dalam koridor dan di jalan Allah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.